Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in beserta penjelasannya. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Masih di dalam kesunahan berwudu, masuk dalam pembahasan siwak. Fasiwakun. Jadi fasiwakun. Selanjutnya adalah siwak. Ardon lebarnya fil asnani di dalam gigi. Di dalam gigi zohiron luarnya wabatinan dan dalamnya. Jadi siwak ukuran lebarnya itu di dalam gigi itu harus dibersihkan juga luarnya dan dalamnya. Ini lebarnya. Watulan dan panjangnya fil lisani di dalam lisan lidah. Jadi panjangnya itu menjulur ke lidahnya sampai ke dalam. Ini panjangnya. Kalau lebarnya gigi-gigi itu luar dan dalam. Lil khobari karena suatu khobar atau karena hadis as-sahihi yang sahih. Apa hadisnya? Laula an asyukka ala ummati. Laula sekiranya tidak memberatkan. Laula an asyukka sekiranya tidak memberatkan siapa aku ala ummati atas umatku la amartuhum. Sungguh niscaya memerintahkan siapa aku pada mereka bisiwaki dengan siwak inda kulli wudu'in di setiap wudu. Nah ini hadisnya sahih. Jadi kata Nabi SAW, laula an asyuqa ala ummati la amartum bisiwak. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan pada mereka untuk bersiwak setiap wudu. Ai amro ijabin artinya ini adalah suatu perintah wajib. Namun karena kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, merasa kasihan terhadap umatnya, takut memberatkan, maka hukumnya sunnah. Kemudian wayah sulu dan hasil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wayah sulu dan hasil dan tercapai apa siwak bikulli khashinin dengan setiap yang kasar, walau binahwi khirqatin sekalipun dengan adanya semisalnya kain, bentuk kain, ausnanin atau kayu asnan. Jadi bersiwak tercapai dengan sesuatu yang kasar, walaupun dengan kain ya, bentuk kain atau kayu asnan. Kemudian wal'udu adapun kayu afdalu ialah lebih utama min ghairihi dari selainnya ud. Jadi ud ini yang lebih utama dari selainnya ud. Wa aulahu dan adapun paling utamanya ud. Dzurrihi ialah kayu yang memiliki bau atau yibi yang wangi. Namun yang lebih utama kayu di sini adalah kayu yang memiliki bau dan harum. Wal abdaluhu adapun paling utamanya durih atau yib al-araku ialah kayu arak. Jadi bentuk kayu adalah banyak, namun yang lebih utama yang Nabi pakai adalah bentuk kayu arak. Kemudian la bi usbu'ihi tidak dengan jari-jarinya orang, walau khashinatan sekalipun ada apa jari-jari itu kasar. Jadi nggak boleh kita bersiwak dengan jari-jari kita. Kalau kain masih boleh atau yang lain, tapi dengan jari-jari walaupun kasar nggak boleh. Hilapan hal dalam keadaan berbeda dengan perkara ikhtarahu yang memilih pada an-Nawawi siapa Imam Nawawi. Jadi berbeda pendapat Imam Nawawi itu membolehkan dengan usbu atau jari-jari yang kasar.
Kemudian wa innama dan hanya sesungguhnya ya ta'akadu menjadi kuat kesunahan bersiwak. Ya ta'akadu siwaku menjadi kuat apa kesunahan siwak. Walau liman walaupun bagi orang la asnana yang tidak ada gigi itu maujud lahu baginya siman likul liwuduin di setiap wudu. Jadi hukum bersiwak ini sangat dianjurkan di setiap akan berwudu. Walaupun orang tersebut nggak ada giginya, maksudnya nggak memiliki gigi atau ompong. Ini luar biasa kesunahan bersiwak. Kemudian walikulli sholatin dan setiap sholat fardiha yaitu sholat fardunya wa nafliha dan sholat sunnahnya maupun sholat fardu atau sholat sunnah itu disunahkan bersiwak. Kemudian wa in sallama sekalipun salam siapa man min kulli rakaataini di setiap 2 rakaat walaupun orang itu salam setiap 2 rakaat kayak sholat taraweh atau sholat sunat yang lainnya. Misalkan dia taraweh udah 2 rakaat, dia diri siwak lagi. Terus begitu siwak lagi, walaupun setiap 2 rakaat salam. Kemudian awistaka atau sekalipun bersiwak siapa orang liwudu iha karena wudunya sholat, atau walaupun sekalipun bersiwak orang tersebut pada waktu wudunya, pada waktunya. Wa in lam yafsil sekalipun tidak memisah bainahuma antara wudu dan sholat fasilun apa pemisah haisu sekiranya lam yakhsha tidak khawatir siapa orang tanajjusa pamihi akan najis mulutnya. Jadi sekalipun tidak ada pemisah di antara wudu dan sholat, pemisah yang sekiranya tidak takut orang tersebut akan najis mulutnya. Misalkan begini, orang tersebut wudu, habis wudu kan boleh makan, boleh aktivitas yang lain. Sekalipun nggak ada pemisah kayak makan dan sebagainya, sekalipun wudu dia langsung sholat itu tetap disunahkan bersiwak. Kan dia mau wudu itu sunnah bersiwak. Kemudian setelah saya wudu dia langsung sholat, maka sunnah lagi bersiwak. Terus sholat lagi, salam, terus sholat lagi, disunahkan bersiwak. Sekiranya memang siwak-siwak terus tidak khawatir akan najis mulutnya. Artinya kalau misalkan giginya itu suka tersenggol isit dan khawatir berdarah, nanti menimbulkan najis, maka tidak dilakukan. Tapi kalau seandainya aman, maka lakukan terus siwak terus. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa dzalika dan adapun itu maksudnya di setiap waktu salat li khabaril Humaidi karena ada hadis karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Humaidi bi isnadin jaidin dengan sanad yang zaid yang bagus. Apa hadisnya? Rakaatani yaitu hadisnya rakaatani 2 rakaat bisiwakin dengan bersiwak afdalu ialah lebih utama min sab'ina dari 70 rakaatan 70 rakaatnya bila siwakin dengan tanpa bersiwak. Jadi orang kalau mau sholat itu dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 sholat orang tanpa bersiwak. Ini luar biasa siwak. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang ada hadisnya. Rakaatani bisiwakin 2 rakaat dengan bersiwak afdalu ialah lebih utama min sab'ina dari 70 apa rakaatnya bila siwakin dengan bersiwak. Jadi sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Kemudian walau tarokahu andai kata meninggalkan siapa si manhu pada siwak awalaha akan awalnya sholat atau pada awalnya sholat tadarokahu maka menyusuli siapa siman hu pada siwak asna'ahu
pada tengah-tengahnya sholat. Bifi'lin qalilin, dengan gerakan qalilin yang sedikit, kata amumi seperti orang memakai sorban. Nah ini luar biasa ini siwak ini. Walaupun orang tersebut pada awal sholatnya lupa bersiwak, maka tetap disunahkan dia bersiwak di tengah-tengah sholat dengan gerakan yang ringan, yang sedikit. Nah, tidak sampai membatalkan sholat. Seperti apa? Seperti memakai sorban. Nah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.